Berkas Pengadilan Negeri Bandung ada keterangan hak Eigendom Verponding Buraminten. Bahkan tergugat lebih dulu bersiap sebelum digugat, yaitu 1 Juni 2016. Ada 3 poin penting untuk diperhatikan. Pertama, pemberitaan yang ada hanya Eigendom Verponding Muller. Padahal Buraminten juga menggunakan hak barat Eigendom Verponding, yang sudah tak berlaku pada tahun 1980. Kedua, Buraminten sepakat dengan Asep Makmun semua tergugat adalah penggarapnya sehingga warga Dago Elos juga dirugikan. Ketiga, lokasi objek paling luas, 4 hektar lebih, yaitu Eigendom Verponding 3742, berada di Kampung Cirapuhan RW 01 Bandung, bukan di Dago Elos RW 02, namun Cirapuhan RW 1. Hanya ada 3 orang yang digugat. Pada berkas tahun 1997, luas tanah warga Dago Elos kurang dari 1 hektar, sementara objek yang digugat mencapai lebih dari 6 hektar lebih. Itu 3 poin penting dan jaringan mafia tanah telah beroperasi sejak 1980. Untuk itu, pemerintah diharapkan membentuk tim independen, cek film keluarga Muller durasi 4 jam. Bahkan keluarga besar TNI Polri juga menjadi korban dari jaringan Asep Makmun, Didi Koswara, dan rekan-rekannya. Warga Kampung Cirapuhan dan negara dirugikan 100 miliar hingga 1 triliun, karena ini kolusi saling gugat. Bukan ngegugat, tapi saling gugat. Sengketa lahan di Tanah Dago merupakan modus mafia tanah yang saling gugat di pengadilan jaringan Asep Makmun dan Didi Koswara beserta kaki tangannya. Pihak ini saling berkolusi dengan menggunakan hak barat, pihak tergugat dengan Eigendom Verponding Buraminten, dan pihak penggugat dengan Eigendom Verponding Muller bersaudara. Modus ini melibatkan jaringan Asep Makmun Cies sejak tahun 1980-an. Untuk mencegah penipuan oleh mafia Tanah Dago, maka perlu diperiksa juga oknum warga dan oknum aparatur negara dalam menangani sengketa lahan ini secara adil dan transparan. Pemerintah perlu membentuk tim independen karena praktik mafia tanah ini sejak sekitar 1980-an, diharapkan keputusan yang diambil tidak akan merugikan warga Kampung Cirapuhan dan negara. Apabila tergugat menang, mafia Tanah Dago memperoleh tanah sekitar 1 hektar. Namun jika penggugat menang, mereka dapat memperoleh 6 hektar. Banyak informasi beredar hanya bersumber dari jaringan Asep Makmun, sekalipun Muller jadi tersangka. Jaringan Muller bersaudara itu juga jaringan Asep Makmun. Dampak dari sengketa ini sangat besar, dengan kerugian yang mencapai 100 miliar hingga 1 triliun bagi warga Kampung Cirapuhan dan negara. Cek info blog atau video tentang konflik Dago Elos versi Kampung Cirapuhan atau versi Nawisan Kurma. Halo semuanya, hari ini kita akan membahas sejarah menarik tentang kantor pos Dago dan terminal Dago juga, warga Dago Elos di Bandung sejak zaman Belanda. Pada tahun 1800-an, wilayah ini merupakan wilayah pribumi, lalu ada pabrik tegel Simongan. Pada tahun 1918 atau 1923 di Eigendom Verponding 3740 dan 3741. Setelah kemerdekaan Indonesia, sekitar tahun 1970-an, dibangunlah kantor pos dan terminal Dago. Pada tahun 1984, warga Dago Elos RW 02 diberi lahan di belakang terminal Dago dan belakang pasar Inpres atau kantor pos. Pribumi Dago Elos adalah keluarga leluhurnya Jana, seorang kuli panggul. Namun sayangnya, jaringan mafia tanah mulai menyerobot fasilitas umum di sekitar terminal Dago dan kantor pos. Maka ini merugikan warga dan negara 100 miliar hingga 1 triliun. Untuk itu, diharapkan pemerintah membentuk tim independen untuk mengungkap jaringan mafia Tanah Dago yang merugikan warga dan negara. Semoga masalah ini segera terselesaikan. Untuk info, silahkan cek blog atau video versi Kampung Cirapuhan atau Nawisan Kurma. Terima kasih.